Light di nama, tapi nggak light di experience. Ini dia iQOO Z10 Lite warna hijau yang tampil lebih sleek, lebih mewah, bahkan menurut gue lebih cakep dibanding Z10 biasa. Tapi yang lebih penting, layar AMOLED sama pengalaman gamingnya bisa bikin handphone ini jadi pilihan yang solid di kelas harganya. Tapi sebelum videonya lanjut, kalian bisa klik subscribe dulu dan nyalain tombol lonceng, supaya kalau nanti main lagi upload video, kalian bisa dapat notifikasi dari main lagi. Karena menurut data gue, kecil banget penonton main lagi yang ternyata udah subscribe. Lagian kalian kenapa sih nggak subscribe? Kan gratis, tinggal pencet doang. Pertama, desain. Jujur aja, warna hijaunya ini bikin kesan premium yang ngangkat banget. Finishingnya metalik, ada glitter-glitter gitu dan soft to touch. Kelihatan lebih sleek aja gitu dibandingkan sama iQOO Z10. Pegangannya juga enak, nggak gampang ninggalin sidik jari. Framenya flat glossy, beda finishing sama back covernya. Tombol-tombol berasa tactile dengan finishing yang sama kayak framenya. Nah, bonusnya iQOO Z10 Lite udah dikasih IP68 dan IP69. Artinya lebih tahan debu sama tahan air. Jadi kalau kena hujan ringan mah aman lah ya. Diajak berenang juga harusnya aman ya. Tapi ya jangan lo bawa nyelam di laut juga. Back covernya cakep, tapi bagian yang bikin gue jatuh hati itu ada di layarnya. Nggak expect aja layarnya bakalan dikasih panel AMOLED, refresh rate-nya dikasih 120 Hz, dan kecerahan sampai 1800 nits peak-nya. Touch sampling rate juga mentok di 300 Hz. Singkatnya, layarnya ini punya kontras yang cakep banget. Warna pop, hitamnya dalam. Buat flick skill MLBB tuh berasa mulus, dipakai scrolling sosmed, nonton Netflix, atau YouTube, semuanya enak banget. Outdoor visibility juga cukup oke, bisa dibaca di bawah sinar matahari walaupun nggak seterang flagship pastinya. Tapi untuk kelas harga, ini udah lebih dari cukup. Pas gue cek di RM Info, dia juga udah ngasih Widefine L1, jadi bisa nonton konten streaming dengan resolusi HD. Tapi dari semua keunggulan layarnya, yang bikin gue happy malah screen to body ratio-nya yang udah nyentuh angka 91,9% alias hampir borderless. Bezel atas dan bawah juga hampir simetris. Jarang aja gitu nemu HP 2 jutaan ngasih layar sebegininya. Dari harganya yang 2 jutaan, untuk spesifikasinya kalian bisa nebak lah ya kira-kira dia pakai apa. Ya, betul. Snapdragon 685. Snapdragon 685 masih jadi otak yang dipakai handphone ini buat ngerjain tasnya. RAM-nya 8GB, bisa diekspansi jadi plus 8GB lagi. Storage-nya ada dua opsi di 128 dan 256GB. Keduanya udah pakai UFS 2.2. Baterainya dikasih 6000 mAh Blue Volt battery dengan 44 watt flash charge yang udah dukung bypass charging. Kalah HP 9 jutaan dari merek sebelah yang belum bisa bypass charging. Bypass charging ini penting banget sih buat gamer yang mau manteng gaming terus, tapi baterainya juga tetap awet. Soalnya daya dari adapter charger bakalan langsung di bypass ke HP tanpa harus lewat baterai dulu. Battery health jelas bakal kejaga banget. Spek begini emang bukan spek dewa, tapi buat buka tutup aplikasi dan loading game masih tergolong cepet. iQOO Z10 Lite udah bisa dibeli per tanggal 25 Agustus. Untuk varian yang 8128, harganya Rp2.499.000, dan yang 8256 harganya di Rp2.699.000. Kalau kalian beli di tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus 2025, kalian juga bisa dapetin cashback Rp200.000. Terus masih ada promo lagi, sampai tanggal 25 September 2025, warrantinya itu bisa di-extend dari 12 bulan jadi 18 bulan. Untuk mempelajari lebih lanjut soal promo dan cashback ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Dari ngeliat spesifikasi yang kayak begitu, gue udah bisa nge-set ekspektasi game bakalan aman, jalan di settingan menengah. Mulai dari Delta Force di grafis smooth dengan frame rate high, game ini jalan cukup stabil di sekitar 40-an FPS. Jarang gue nemu drop tipis meskipun di area rame. Kontrolnya responsif, gyro juga ngerespon dengan baik. Setelah 10 menit main, suhu naik dikit tapi masih nyaman dipegang. Lanjut ke MLBB, di setting model standar dengan frame rate super dan resolusi HD, performa aman banget. Gue nemu momen tawuran 5 lawan 5, FPS masih bisa stabil di 90 FPS, ini mantap sekali. Swipe skill lancar, harusnya ini layar beneran bantu respon sentuhan kalau lo pakai Fanny. Tapi apalah gue yang cuma pandai pakai Nana dan Iritel. Slow banget jarinya. Buat lo yang mabar tiap hari, ini udah oke banget. Di Racing Master, kelihatan saturasi layar AMOLED-nya bukan main. Mobil kelihatan cakep-cakep banget. Setting cuma mentok di resolusi HD, grafis mid, dan FPS cuma sampai di 30 aja. Di adegan kecepatan tinggi, transisi objek mulus. Audio juga cukup imersif, walau speaker kirinya gampang ketutup tangan pas posisi landscape. By the way, speaker dari iQOO Z10 Lite ini udah stereo loh. Terakhir, game yang banyak di-request penonton main lagi, Infinity Nikki. Grafiknya cakep, banyak efek warna-warni, meskipun agak sedikit jeggis ya.
FPS masih oke, walau ada momen drop tipis pas transisi stage gitu. Waktu load stage lumayan cepet, kebantu sama storage-nya yang udah pakai UFS, jadi nggak bikin bete nunggu lama. Buat user PUBG, ada fitur motion control juga yang bisa kalian aktifin. Dimana dengan motion control ini, gyroscope-nya bakalan kepake untuk nembak, atau reload, atau apapun lah kalian setting aja sendiri. Cuma untuk case penggunaan gua, dia bakalan nge-konflik sama sniping. Oh iya, kalau lagi main game gini, lo juga bisa swipe dari kiri ke tengah dan nyalain mode monster yang lebih powerful, tapi agak sedikit lebih boros baterai. Gue sih jujur belum ngerasain beda performanya di handphone ini ya. Soal suhu, setelah gue mainin 4 game tadi, di tangan gue sih aman-aman aja ya. Emang agak lebih anget di bagian atas deket kamera, tapi lebih masuk kategori wajar. Katanya, iQOO juga ada nyelipin lembaran graphite juga buat menghantar panas di dalam handphonenya ini. Itu kali ya yang bikin suhu dari handphone ini tuh cenderung aman-aman aja. Sekarang geser ke kamera. Bukan jualan utama, tapi akan tetap gue bahas juga secara singkat. Kamera utamanya 50 megapiksel pakai Sony IMX852, ditanemin sama kamera bokeh 2 megapiksel. Fun fact, flashnya bukan yang bawah sini, tapi yang di samping kamera utama ini. Ekspektasi gua untuk kamera dari iQOO Z10 Lite ini lumayan tinggi, karena algoritma pemrosesan gambarnya sama dengan Vivo punya. Kamera utamanya dipakai foto di daylight, bisa ngehasilin gambar yang cakep. Kompromi hampir nggak ada kalau kita ngomongin hasil foto di kondisi cukup cahaya begini. Tapi kompromi mulai hadir kalau kita ngambil gambar di kondisi kurang cahaya. Noise tipis-tipis yang tadinya absen sakit, sekarang hadir dia. Hehehe. By the way, gue suka sama kontrol highlightnya yang oke. Lampu-lampu masih terlihat jelas bentuknya, nggak cuma jadi pendaran cahaya aja gitu. Mode portrait juga cakep, ngasih separasi foreground dan background yang bagus. Kita juga dikasih opsi gimmick portrait mode yang menarik. Kayak ini yang ngejadiin bokehnya jadi bentuk kupu-kupu. Soal video, iQOO Z10 Lite bisa rekam sampai 60 fps loh, tapi harus turunin resolusi di 720 aja. Kalau mau 1080 ya kudu mentok di 30 fps. Kita lagi di Masjid At-Thohir, spot favorit buat ngambil foto, soalnya dekat. Mau jajan tapi pada tutup. Iya, mau jajan tapi pada tutup. Ini siang-siang terik matahari, hasilnya kayak begini. Dia sebenarnya bisa di 60 fps, tapi harus diturunin ke 720. Buat kamera selfie, gue rekomendasiin banget pakai kondisi cukup cahaya. Karena resolusi dan ukuran sensornya yang nggak terlalu besar, cahaya bakalan ngebantu kalian banget buat ngambil foto dan video pakai kamera depannya. Itu tadi kalau di cahaya yang terik, ini kamera depan di cahaya yang nggak terlalu terik, masih stay di 1080 30 fps. Jalan-jalan di mana nih? Ini tuh tempatnya asik ya. Tapi kalau pagi. Enggak, sekarang rame banget. Kalau pagi rame banget. Kenapa? Rikil. Coba kalau kamera depan di tempat yang enggak. Ini kamera belakang di tempat yang agak teduh. Kenapa? Ya Allah. Pantesan sakit. Paku payung, coy. Jangan di situ lah, di tong sampah, tong sampah. Oke, diamankan di situ, guys. Kesimpulannya, iQOO Z10 Lite ini bukan cuma menang desain, tapi juga punya layar AMOLED yang cakep dan power yang cukup oke untuk gaming casual sehari-hari. Cocok buat lo yang pengen daily driver dengan tongkrongan kece, bisa main MLBB, Delta Force, atau Racing Master dengan lancar, plus masih hemat baterai. Minusnya, Snapdragon 685 itu nggak bakal bisa ngasih settingan paling tinggi untuk semua game. Meskipun kalian tetap bisa ngejar FPS di beberapa game kompetitif dengan kompromi sama kualitas grafis. Jadi mungkin kalau gue bisa simpulin, handphone ini tuh cocoknya buat casual gamer, bukan buat kalian yang pengen ikutan kompetitif turnamen tingkat kabupaten. Tapi that was just my take. Gimana menurut lo? Apakah handphone ini cocok untuk turnamen tingkat kabupaten? Atau cocok untuk pelajar aja yang suka absen? Jadi menurut lo gimana? Layarnya yang jadi jualan utama atau performa gamingnya yang bikin worth it? Tulis di kolom komentar.